Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grupnya Bakri dan beberapa yang di request. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh PKTR, kedelapan AMMN, ke-9 PSSI, ke-10 SMDR, ke-11 Mimik, dan terakhir GPRA. Langsung saja ke saham pertama, ada Bumi yang ditutup di harga 134 menguat 0,75%. Kalau dilihat dari transaksi asing, terus net buy dan nilainya mulai membesar. Yang biasanya di bawah 10 triliun, hari kemarin dan hari Jumat itu udah di atas 20 triliun. Kalau dilihat dari broker semarinya ada akumulasi. Walaupun memang seimbang ya, distribusinya juga besar. Tapi terlihat yang akumulasi itu broker-broker yang jarang dipakai retail. Langsung saja ke teknikalnya, Bumi bagus, dia berhasil menembus lagi 130 dan arahnya masih sama 140. Habis itu ada koreksi bisa jadi. Ini kan ada gambaran bisa jadi nanti pola inverted head and shoulder seperti ini. Nah, akhir tahun bisa jadi masih akan Bumi itu ke atas ya. Targetnya ya bisa jadi ke 200 lagi sampai akhir tahun. Cuman ya sebagai swing trader harus melihat kondisi market juga ya. Kecuali Bapak Ibu yang bisa hitung fundamental. Kalau saya juga kurang tahu untuk fundamental sekarang itu jarang hitung ya. Karena lebih ke swing trader jadi ya main jangka pendek aja. Kalau terlihat seperti ini mestinya kalau mau bagus ya Bumi naik dulu. Dan mestinya juga Bumi nggak turun lagi di bawah 100. Sampai kalaupun nanti ISG koreksi dalam maksimal 100 turunnya tahun ini kalau memang mau naik ke 200. Misalnya 2 minggu misalnya 2 bulan ke depan ISG crash cukup dalam turun, Bumi bisa turun ya maksimal 100. Seperti itu ya menurut saya gambarannya untuk Bumi. Jadi yang punya dari harga 100 tuh hold aja selama di atas 120. Nanti lihat lagi atasnya di mana bisa hold titik amannya ya, biar naik juga profitnya. Jangan cuma 20% profitnya, kalau bisa 30%. Kalau gagal ya TP dulu seperti itu ya. Untuk Bumi bagus, cuman sekarang sudah mendekati resisten 140 atau EMA 200-nya di 145. Sudah dekat, kurang ideal kalau mau beli, tapi kalau untuk scalping ODT fast trade itu bisa beli. Bagaimana cara belinya? Ya itu belajar di kelas scalping Bernet Trader. Ya, itu diajarin. Beli-beli harga atas juga bisa tahu pola sahamnya, kondisi bid offer, time chart lebih kecilnya seperti apa, ya baru entry. Seperti itu, ya. Untuk Bumi, tapi trennya Bumi akan masih ke atas. Targetnya 140 145. Semoga 2 minggu ke depan. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 168, terkoreksi 1,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bokas lainnya BRMS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRMS kondisi seperti ini sudah di pucuk juga. Takutnya sih ada koreksi dulu baru naik lagi. Kalau trennya masih akan mencoba menembus lagi 180-nya. Bisa jadi sampai 200 baru ada koreksi. Kalau dihitung dari pola cup and handle-nya ini, harusnya dia tuh bisa 180, 185 itu ya arahnya. Jadi ada peluang ke atas lah. Kalau menurut saya nggak turun lebih dari 160. Ini harusnya dijaga EMA 200-nya. Kalaupun hari ini koreksi ya koreksinya harusnya koreksi biasa. Nggak terlalu dalam. Paling 1-2% atau 3% maksimal. Masih berpeluang kembali naik dan kemungkinan konsolidasi dulu sebelum naik. Ya BRMS. Target BRMS ya terdekat 180-185. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 222 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya NRG diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. NRG mencoba tembus namun gagal naik ya. Kalau dia bakal semuanya hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NRG masih aman. Pokoknya di 220 aman. Peluang besar tetap rebound. Kalau besok komoditas jalan juga nih NRG ya. NRG kalau berminat stop loss saja kalau dia gagal bertahan di atas 218 216. Berarti cut lossnya paling maksimal 3% 4% tuh tinggalin aja, nggak perlu nunggu sampai 200. Pokoknya minggu ini dia turun di bawah 220 tuh udah indikasi jelek tuh. Harus rebound dia untuk NRG. Seperti itu.
ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 55 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Dewa ya pelan-pelan naik, low-nya terus naik ya. Dan dia sudah di atas EMA 200-nya tapi pergerakannya memang lambat. Kalau dilihat konsolidasinya bagus, peluang besar jalan minggu ini dengan target 60 62 itu ya. Tapi supportnya 50 pakai itu atau tarik aja ke atas ya, supportnya 53, 52, 51 tinggalin, gak usah mikir lagi. Cut loss 10% itu nggak masalah daripada nunggu lama belum pasti naik. Kalau saya seperti itu. Kalau misalnya all in nekat beli Dewa, tapi ini disclaimer ya, saham high risk. Kalau yang nggak pakai stop loss jangan berani-berani karena ya takutnya lengket dan uangnya nggak bisa gerak-gerak, bisa bertahun-tahun ya sayang ya. Walaupun memang infonya, rumornya ada grup Salim masuk. Tapi kalau dilihat dari teknikalnya ya sepertinya lagi akum ya. Tapi biarpun kelihatan akum, kalau dia sampai nyentuh ke 5251 ya tinggalin dulu. Jangan diharap-harap, kita kan nggak tahu rencananya mereka seperti apa. Uang-uang kita kan terbatas. Dewa menurut saya sih peluang besar jalan minggu ini. 260 arahnya Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 53 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semuanya BNBR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. BNBR belum aman kalau dia belum tembus 55 ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat 52 51 tinggalin aja atau 50 tuh. Antrikan aja jual di 50. Dari harga sekarang kan paling maksimal 6% tuh cut loss. Ya udah, daripada lengket uangnya mending kalau. Tapi ya memang beresiko saham-saham seperti ini ya. Tergantung masing-masing lah. Kalau saya scalpingin aja. Kalau memang ada momentum rame ditransaksikan ya ikut juga. Kalau memang arahnya ke atas seperti itu. Kalau di swing agak beresiko tapi ya bisa-bisa aja. Semua saham tuh bisa aja di swing. Tergantung ya masing-masing. Seperti itu. Untuk BNBR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 124 menguat 4,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semuanya BP hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BP ada tanda-tanda reversal karena dia membentuk pola morning star ya dengan support 118. Nah, kondisi seperti ini bisa nggak kalau berminat beli BP ya silahkan aja. Ini tapi saham repo. Pergerakannya di maintain. Jadi kalau bandarnya memang mau narik ya ditarik. Kalau nggak kemana-mana ya di situ-situ aja bisa. Bisa jadi ini pancingan aja kan membentuk pola morning star. Biar para swing trader menarik nih ada sinyal bagus. Ya, tapi ini repo ya tergantung masing-masing. Yang pastinya kalau sampai BP turun di bawah 118 jelek. Itu aja kalau berminat ya untuk BP. Tapi kalau pola seperti ini ya bisa aja ditarik ya. Tergantung market makernya. Karena ya mereka yang maintain sahamnya. Seperti itu. Untuk BP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PKTR yang ditutup di harga 129 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya PKTR didistribusi. Langsung saja ke teknikal. PKTR pelan-pelan naik dan dia terus membentuk high low dan akhirnya bisa mencapai juga tuh kira-kira ke all time high-nya waktu arah hari pertama tapi langsung dibanting. Jadi ke situ arah ya pelan-pelan ya ke atas. Memang dia pergerakannya nggak ada ayunan, pelan-pelan naik. Itu tandanya dia tuh kemungkinan besar nggak mau ditempelin atau diikutin atau banyak penumpang. Jadi yang para swing trader juga kalau sudah harga-harga nanggung seperti ini malas masuk ya. Kecuali yang scalping bisa nggak ya? Tetap aja bisa scalping tuh mau sahamnya di pucuk, di bawah, dimanapun harganya. Yang penting pola scalping yang saya ajarkan itu benar. Terlihat pola yang akan naik ya ikut. Jadi nggak ada yang harus beli di support atau beli buy on break. Beli di harga berapa saja bisa. Yang penting sesuai teknik entry. Seperti itu ya. Kalau tertarik tuh coba aja daftar. Seperti itu. Untuk PKTR kondisi seperti ini arahnya 134. Cuman pelan-pelan. Tapi hati-hati ya. Ini kita nggak tahu apakah nanti tiba-tiba dikoreksikan dulu. Karena sekarang supportnya masih sama 120 harus dijaga oleh PKTR. Seperti itu PKTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AMMN yang ditutup menguat 1,12% ke harga 1.800. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya AMMN hampir sama antara akumulasi dan distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya. AMMN pelan-pelan tetap naik ya. Sekarang sudah di 1800, dia naik 1,2%, tapi naik-naiknya tipis saja ya. Candlenya kelihatan bagus, lebar, tapi naiknya tipis. Dia ke arah atasnya, ke high-nya juga. Polanya ini mirip dengan PKTR. Banting dulu, baru pelan-pelan naik ya. Tapi kalau beli harga sekarang kurang ideal ya, tergantung masing-masing lah. Kalau suka juga silahkan, nggak ada yang salah ya untuk PKTR. Tapi takut jadi seperti itu untuk Jadi seperti itu untuk AMMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PSSI yang ditutup di harga 555 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker kemarinnya PSSI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya PSSI ya udah. Nih swing low 550 harusnya dijaga. Udah konsol, udah volume bagus ke atas ya. Targetnya 600. Peluang besar nih kalau berminat cut loss saja kalau dia jebol 540. Nggak perlu nunggu sampai 530. Pokoknya gagal bertahan di atas 550. Pola dead cat bond bisa turun lebih dalam. Harus dijaga PSSI. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada SMDR yang ditutup di 376 menguat 2,17%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya SMDR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal SMDR habis bagi dividen. Ya peluang besar akan menguji 380-nya dan ya naik lagi ya. Kalau tembus sih bagus. Peluang besar tembus gak? Ada peluang tembus untuk SMDR akan mengarah ke 380 dan nutup gapnya lagi. Tapi kembali lagi ini disclaimer ya. Jadi seperti itu ada untuk SMDR yang masih punya dan baru dapat dividen mungkin beli di pucuk di 400 masih hot aja. Masih bagus. SMDR peluang besar tetap akan arahnya ke atas sampai akhir tahun. Tapi ya ada koreksi-koreksi itu biasa ya. Tapi ini disclaimer ya. Menurut pandang saya seperti itu. Kalau melihat dari valuasinya juga cukup murah. ROE-nya juga bagus di atas 10%. ROA-nya juga ya lumayan 8%, ya mestinya cukup bagus ya fundamentalnya. Sekilas harus dikulik lagi kalau mau benar-benar confirm apakah bagus fundamentalnya. Tapi sekarang menurut saya sih masih oke ya. Peluang besar sih bisa ditutupnya gapnya. Seperti itu. SMDR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mimik yang ditutup menguat 8,25% ke harga 236. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dia buka semuanya Mimik hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Mimik tunggu tembus berapa nih? Tunggu tembus 240. 240 sih bagus kalau dia tembus ya. Jadi seperti itu aja untuk Mimik. Kalau dia balik ke atas 240 sinyal bagus. Lanjut ke atas. Di bawah 240 jelek. Mungkin konsolidasi di bawah 240 jadi resisten, supportnya 200. Itu ya. Jadi kalau mau bagus Mimik harus berada di atas 240. Minggu ini tutupannya. Seperti itu untuk Mimik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GPRA yang ditutup di 121, terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya GPRA diakumulasi. Kalau dia broker semuanya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. GPRA bagus uptrend juga. Di atas 120 pokoknya aman. Target arahnya masih bisa 130 dan 133. Ya, jadi arahnya masih peluang ke atas GPRA. Kalau mau spek buy hitung aja risk rewardnya. Mestinya GPRA nggak turun di bawah 120. Seperti itu GPRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bull yang ditutup menguat 15%. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bull yang ditutup menguat 15,78% ke harga 110. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya Bull diakumulasi. Kalau dia broker semuanya Bull di distribusi. Ini di maintain aja. Nih satu grup yang beli sama dengan yang jual grupnya ya, crossing barang karena Bull ini saham repo. Gimana sih ciri-cirinya? Rata-rata saham repo itu volumenya rapi seperti sisir nih ya. Rapi ini mungkin nggak di maintain terus di maintain lagi. Apakah selesai kita nggak tahu. Pokoknya ya selama di atas 100 kalau berminat beli Bull atau sudah punya Bull itu jagaannya. Kalau dia jebol 100 tinggalin aja. Nggak perlu nunggu sampai 89 mungkin nggak mantul situ. Ya silahkan kalau mau berharap. Tapi karena ini saham repo menurut saya kalau sampai dia turun lagi di bawah 100 ya jelek. Memang nggak mau diangkat. Seperti itu. Untuk Bull langsung saja ke saham terakhir. Ada Cuan yang ditutup menguat 12,13% ke harga 1155. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Cuan diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Cuan breakout dan all time high tembus 1000. Luar biasa ya, saya nggak pantau juga nih. Ya nggak mungkin juga semua bisa kita pantau ya. Pasti ada saham-saham sendiri. Jadi kondisi seperti ini untuk Cuan bagus.
Cuman ya namanya all time high, takutnya ya skenario-nya kan tiba-tiba dibuang kan sayang. Tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya ya. Kalau menurut saya ya untuk cuan ini ya ODT fast trade aja kalau memang ada momentum, atau yang sudah beli dari bawah pasang trading stop. Kalau baru beli mau berharap kemana? Mau berharap all time high lagi? Kita kan nggak tahu apa rencana bandar, karena ini saham baru IPO dan baru lagi cetak rekor baru. Yang narik berani ke atas tuh ya cuman bandarnya. Nah, tergantung bandarnya, kalau mau lanjut seperti itu ya. Harga beresiko kalau memang beli harga-harga atas seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.